Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Pet Sematary. Film ini merupakan adaptasi dari novel Stephen King dengan judul yang sama yang di-remake dari film versi jadulnya pada tahun 1989. Review film Pet Sematary ini gak jauh berbeda dengan versi terdahulunya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Di scene awal, kita diperlihatkan sekeluarga kecil, ayahnya yang bernama Louis. Louis ini adalah seorang dokter. Kemudian, ibunya yang bernama Rachel, anak perempuannya bernama Ellie, serta anak laki-laki yang masih kecil bernama Gek. Dan seekor kucing peliharaan yang dinamai Charles. Mereka tengah berpergian ke suatu pedesaan kecil yang bernama Ludo. Ternyata, tujuan mereka ke sana untuk pindah rumah, dengan alasan bahwa ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia ingin membagi waktu agar bisa bersantai dengan keluarganya. Sesampainya mereka di sana, terlihat mereka sangat suka dengan rumah baru mereka. Keesokan harinya, saat ibunya dan Ellie keluar untuk membuang kardus, mereka mendengarkan suara dentuman. Mereka pun mendekati suara itu, dan terlihat ada anak-anak yang menggunakan topeng dan membawa sesuatu. Lalu mereka pun kembali ke rumah. Ellie yang sedikit penasaran berlari ke hutan untuk mencari tahu apa yang anak-anak itu lakukan. Sesampainya Ellie di sana, ia melihat ada sebuah tulisan yang artinya kuburan hewan. Di sana ia bertemu dengan pria tua yang bernama Jason. Kita sebut saja Z. Singkat cerita, saat Louis di rumah sakit, tiba-tiba masuklah pasien yang sangat terluka, hingga otaknya sampai kelihatan. Namun sayangnya Louis tidak sempat menolong pria itu, karena ia kehilangan banyak darah. Tiba-tiba pria itu bangun di hadapan Louis dan berkata, penghalangnya tak boleh dilanggar. Sontak Louis pun terkejut dan terdiam. Ternyata itu hanya halusinasinya saja. Sepulangnya Louis dari rumah sakit, ia masih terbayang-bayang dengan kata-kata pria itu, yang membuat dirinya tidak fokus dan hampir saja menabrak truk. Sesampainya ia di rumah, ia menceritakan pada Rachel apa yang telah terjadi di rumah sakit. Saat Louis akan tidur, ia mendengar ada suara-suara goib, yang pasti itu bukan manusia, bukan juga suara binatang, ataupun suara kentut, melainkan suara roh dari pria yang sempat ia tolong saat di rumah sakit. Ia mengajak Louis pergi ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah kuburan hewan. Pria itu berkata pada Louis, saat Louis berjalan melewati tumpukan kayu itu, tiba-tiba, buat kalian yang tidak suka dengan jump scare, gue saranin untuk segera menutup mata. Stop! The ground is sour! Ia pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat kakinya yang sudah kotor. Bisa disimpulkan bahwa mimpinya itu memanglah nyata. Saat Louis sedang bermain bersama Ellie, ia dipanggil Z. Z memperlihatkan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat kucing kesayangannya Ellie telah mati. Ia meminta Rachel untuk tidak mengatakan pada Ellie tentang kucingnya yang sudah mati. Kemudian ia pergi bersama Z untuk mengubur kucing itu pada malam hari. Saat Louis tengah menggali lubang, Z bertanya pada Louis, Ellie really loved that cat. Louis pun menjawab, tentu saja. Lalu Jet mengajaknya melewati tumpukan kayu itu, dan Louis pun mengikutinya. Sesampainya di sana, Louis langsung menguburkan kucing itu. Keesokan harinya, Louis dan Rachel pergi ke kamar Ellie dan mengatakan bahwa kucingnya telah kabur. Kemudian Ellie berkata, ia baru saja melihat kucingnya ada di luar jendelanya semalam. Louis mengira Ellie hanya bermimpi. Ellie juga mengatakan kucingnya ada di dalam lemari. Saat Louis mengeceknya, betapa terkejutnya ia melihat kucing itu masih hidup. Ia langsung pergi ke rumah Jet. Ia meminta Jet untuk menjelaskannya, dan Jet berkata, bukankah itu yang kau mau agar Ellie tidak sedih? Save your daughter from the truth. Sejak itu, kucingnya sering berkelakuan aneh dan ganas, tidak seperti biasanya. Di tengah kebingungan, Louis pun pergi menemui Jet. Ia bertanya pada Jet, mengapa kucingnya berkelakuan aneh? Jet pun menjawab,
Ia juga pernah menguburkan anjingnya di tempat itu. Kemudian anjing itu hidup lagi dan membunuh ibunya. Jed berkata kucing Ellie baik. Ia berpikir jika ia bangkit pasti tetap baik. Ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Di suatu ketika, Louis ingin menyuntik mati kucing itu, tetapi ia tidak tega. Pada akhirnya, ia memilih untuk membuang kucing itu. Saat ulang tahun Ellie yang ke-9, di hari itulah musibah yang sesungguhnya datang. Saat Ellie bermain dengan ayahnya dan anak-anak lain, tak lama setelah itu ia melihat kucingnya berjalan pulang menuju ke rumah. Ellie yang senang melihat kucingnya sontak langsung berlari menghampiri kucing itu. Gek pun berlari mengikutinya. Tiba-tiba di ujung jalan terlihat truk tangki yang melaju kencang. Louis yang mendengar suara truk langsung melihat Gek yang berlari ke jalan langsung mengejarnya. Ia pun berhasil menyelamatkan Gek. Namun setelah itu ia baru menyadari bahwa Ellie lah yang tertabrak. Di tengah kesedihan yang mendalam, mereka pun menguburkan Ellie. Setelah kejadian itu, istrinya pun pindah ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran. Pada malam hari, Louis pergi ke rumah Zed untuk menceritakan kesedihannya. Kemudian ia memberikan minuman pada Zed yang sudah dicampuri obat tidur. Ternyata Louis punya rencana, di mana ia akan menguburkan putrinya ke tempat terkutuk itu. Dalam perjalanannya, ia sering diperingati Victor untuk tidak melakukannya. Namun, karena ia terlalu sayang pada Ellie, ia tetap berjalan dan menguburkan Ellie di sana. Saat Louis sudah di rumah, benar saja anaknya hidup kembali dan sudah berada di hadapannya. Louis yang senang langsung memandikan anaknya yang sudah sangat kotor. Keesokan harinya ia melihat anaknya yang sudah bersikap aneh seperti kucingnya. Lalu masuklah telepon dari istrinya, namun ia tidak mengangkatnya. Ia tidak ingin istrinya tahu bahwa Ellie telah hidup lagi. Russell melihat teleponnya tidak diangkat, mencoba menghubungi Jed. Ia berkata pada Jed bahwa ia merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Jed yang mendengar itu langsung pergi menemui Louis. Ia berkata pada Louis, "Jika kau melakukan sesuatu, belum terlambat untuk mengembalikannya." Louis menjawab, ia tidak apa-apa dan langsung menutup pintunya. Saat Jed kembali ke rumahnya, ia melihat Ellie yang berada di loteng. Di sana ia dibunuh Ellie dan sempat mengatakan, "Kau yang telah memberitahu tempat itu pada Louis." Saat Russell telah kembali ke rumah, ia terkejut melihat putrinya masih hidup. Ia tahu bahwa itu bukanlah putrinya, langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ia sangat ketakutan. Tiba-tiba Ellie muncul dan akan membunuhnya. Louis yang saat itu berada di luar rumah tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat Louis kembali, Russell dengan cepat menyuruh Louis untuk membawa Gek keluar dari sana, dan Russell pun terbunuh. Russell berkata, "Jangan kubur aku di tempat itu." Tiba-tiba Ellie memukul kepalanya hingga pingsan. Lalu Ellie membawa mayat ibunya ke tempat itu. Saat Louis sadar, ia langsung berlari menuju kuburan itu. Di sana ia bertemu Ellie. Saat ia akan membunuh Ellie, tiba-tiba Russell menusuknya dari belakang. Scene akhir memperlihatkan mereka bertiga dan juga kucingnya yang sudah menjadi mayat hidup datang menghampiri Gek yang berada di dalam mobil dan tamat. Terima thank you.